Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erliana Nuriza, NPM 1953-023004 dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan literatur review saya mengenai transisi elektron, aturan seleksi, dan time simbol. Selamat menyaksikan. Aturan seleksi untuk transisi elektron. Jadi, aturan seleksi sendiri merupakan pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan dan mana transisi yang dilarang. Aturan ini diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi mana yang mempertahankan momentum sudut ketika foton dipancarkan atau diserap. Jadi, jika foton cahaya dengan frekuensi yang tepat diserap oleh elektron, elektron melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron melepaskan foton cahaya, elektron akan melompat ke tingkat energi yang lebih rendah, seperti yang ditunjukkan pada gambar diagram tersebut, di mana transisi tertentu lebih mudah terjadi daripada yang lain. Transisi yang memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi disebut transisi yang diperbolehkan, sedangkan transisi yang lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi disebut transisi terlarang. Dalam mekanika kuantum, ada seperangkat aturan yang dikenal dengan aturan seleksi, yang pada dasarnya aturan seleksi ini memberitahu kita transisi mana yang merupakan transisi yang diizinkan. Dan aturan ini ada dua. Yang pertama, delta L sama dengan plus minus 1, atau perubahan kuantum orbital selama transisi adalah positif 1 atau negatif 1. Jadi, pada dasarnya positif 1 ini berarti elektron ini melompat dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dan negatif 1 berarti elektron melompat dari keadaan energi yang lebih tinggi ke keadaan energi yang lebih rendah. Bahwa elektron itu tidak dapat melompat antara dua orbital yang berbeda lebih dari satu bilangan kuantum orbital. Dan perubahan hal ini atau delta L ini tidak bisa sama dengan 0. Untuk aturan yang kedua, yaitu delta ML sama dengan 0 dan plus minus 1, di mana perubahan bilangan kuantum magnetik adalah 0 atau positif 1 atau negatif 1. Misalkan, elektron ditemukan di orbital 2p hidrogen. Jadi, orbital memiliki bilangan kuantum utama N-nya sama dengan 2, bilangan kuantum L-nya sama dengan 0, dan bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0. Sebaliknya, orbital 2p pada dasarnya itu memiliki 3 orientasi berbeda. Sepanjang sumbu X 1, kemudian sepanjang sumbu Y 1, dan sepanjang sumbu Z 1. Sehingga sepanjang sumbu X ini memiliki bilangan kuantum magnetik ML-nya ini yang sama dengan negatif 1. Nah, pada Y, orbital Y ini orientasi sumbunya memiliki bilangan kuantum magnetik ML-nya sama dengan 0. Dan Z itu ML-nya sama dengan positif 1. Jadi masing-masing orbital ini bilangan kuantum utama serta bilangan kuantum orbital L-nya ini sama, perbedaannya terletak pada bilangan kuantum magnetiknya. Jadi meskipun dikenal dengan transisi terlarang, pada dasarnya berarti bahwa masih dapat terjadi, tetapi sangat tidak mungkin, ada kemungkinan yang sangat kecil, seperti itu. Transisi akan benar-benar terjadi dalam kasus ini di mana ketika ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa transisi semacam itu benar-benar dapat terjadi. Sehingga aturan yang dikenal dengan aturan seleksi ini diterapkan dan digunakan dalam mekanika kuantum untuk menentukan transisi elektron mana yang terjadi, yang mungkin dan mana yang tidak mungkin. Yang selanjutnya, term simbol. Dalam spektroskopi elektronik, simbol istilah atom ini menentukan keadaan elektronik tertentu dari suatu atom, biasanya untuk multi-elektron, dengan menjelaskan bilangan kuantum untuk momentum sudut atom itu. Bentuk simbol ini menyiratkan coupling Russell-Saunders. Transisi antara dua keadaan elektron yang berbeda dapat dipresentasikan menggunakan term simbol, berlaku untuk aturan tertentu. Jadi, term simbol merupakan sebuah notasi yang menggambarkan keadaan elektron dalam suatu orbital atom. Untuk notasi dari term simbol ini yaitu else, LJ,
seperti yang tampak pada layar, di mana L ini merupakan total momentum sudut orbital dari seluruh keadaan elektron dalam atom. Dan S besar ini merupakan multiplisitas dari spin-spin elektron yang terdapat dalam atom tersebut. Dan J di sini adalah total momentum sudut elektronik dari seluruh keadaan elektron dalam atom atau biasa disebut spin orbit coupling. Untuk notasi L besar sendiri dapat ditentukan dengan persamaan berikut, seperti yang tampak pada layar, di mana L besar merupakan momentum sudut orbital dari keseluruhan keadaan elektron, dan L topi ini merupakan momentum sudut orbital pada salah satu keadaan dari elektron dalam atom. Nilai S besar ditentukan dengan persamaan S sama dengan 2S plus 1. S di sini merupakan notasi spin total dari elektron-elektron tersebut. Kemudian, untuk nilai J itu dapat ditentukan dengan J sama dengan L plus S, di mana S ini merupakan spin elektron. Berikut notasi untuk berbagai nilai L, di mana jika nilai L-nya 0 maka notasinya S, nilai L-nya 1 maka notasinya P, nilai L-nya 2 notasinya D, nilai L-nya 3 notasinya F, nilai L-nya 4 notasinya G. Sebagai contoh soal, untuk kasus yang pertama, pada elektron keadaan dasar, atom Mg dengan konfigurasi seperti tampak pada layar dapat satu kemungkinan dalam penyusunan elektronnya, di mana nilai L-nya adalah 0, nilai S kecilnya 0, dan jadi nilai S besarnya ini sama dengan 1. Kemudian nilai J-nya ini adalah 0, nilai J-nya ini didapat dari L plus S kecil. Sehingga term simbol dari keadaan ini yaitu 1S0 atau dibaca singlet S. Kemudian untuk contoh soal berikutnya, pada kasus yang sama, kasus elektron pada keadaan dasar untuk atom B atau boron. Untuk konfigurasinya seperti yang tampak pada layar. Nah, di sini terdapat 6 kemungkinan. Kemungkinan susunan elektronnya ada 6 kemungkinan. Di mana kemungkinan susunan elektron itu ada 6 kemungkinan. Karena terdapat satu elektron dengan 4 kemungkinan posisi, yaitu pada saat bilangan kuantumnya -1, 0, dan positif 1. Juga ketika posisi spinnya itu positif setengah atau min setengah. Ini juga bisa dihitung dengan menggunakan kombinasi 1 dari 6. Untuk tabelnya seperti yang tampak pada layar. Nilai tersebut, angka 1 itu yang di bawah merupakan jumlah keadaan atau state yang mungkin. Nah, dari tabel tersebut, maka untuk yang kolom pertama ini, tabel pertama maksudnya, nilai L besarnya pasti 1 karena L besar 1 akan terdiri dari L kecil -1, 0, dan positif 1. Sementara S kecilnya yaitu -1/2 karena semuanya dalam bentuk spin min setengah. Sementara untuk tabel yang bawahnya, itu L besarnya juga tetap 1 dan S-nya adalah plus setengah. Maka semua L besarnya ini adalah 1 nilainya, sementara S besarnya itu sama dengan 2. Sementara S besarnya itu 2. Hal ini disebabkan S kecil yang dimasukkan dalam perhitungan multiplisitas berbentuk spin total, sehingga spin totalnya ini setengah dan multiplisitasnya adalah 2. Sementara untuk nilai J-nya adalah penjumlahan dari L besar dengan S kecil. Jadi J-nya ini nilainya bisa setengah ataupun 3/2. Maka dapat dipastikan struktur elektronik dengan bentuk seperti ini dapat memiliki dua term simbol. Yang pertama 2P setengah dan 2P 3/2 atau dibaca juga dengan doplet P setengah atau doplet P 3/2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.